Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Strong Identity dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa selalu disehatkan, dirahmati, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Kitab Ketuvim, yang berarti tulisan-tulisan, adalah bagian ketiga dari Tanakh, Alkitab Ibrani, setelah Torah, Taurat, dan Nevi'im, para nabi. Ketuvim berisi berbagai jenis tulisan, termasuk puisi, hikmah, sejarah, dan kisah-kisah naratif. Kitab ini memiliki sejarah perkembangan yang unik dalam kanonisasi Alkitab Ibrani, sejarah dan perkembangan Kitab Ketuvim. Kitab-kitab dalam Ketuvim ditulis dalam rentang waktu yang luas, sekitar abad ke-10 hingga abad ke-2 sebelum Masehi. Beberapa kitab seperti Mazmur diyakini berasal dari zaman Raja Daud, sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Sedangkan kitab lain seperti Daniel diperkirakan disusun pada periode pembuangan Babel dan setelahnya, abad ke-6 hingga ke-2 sebelum Masehi. Kanonisasi Ketuvim tidak seperti Torah dan Nevi'im yang lebih cepat diakui sebagai kitab suci. Ketuvim mengalami proses kanonisasi yang lebih lambat. Diperkirakan bahwa kanon Ketuvim baru final pada abad ke-2 Masehi dalam konsili Yahudi di Yamnia sekitar tahun 90 Masehi. Meskipun beberapa kitab sudah digunakan sebelumnya dalam kehidupan religius Yahudi. Perdebatan terjadi terutama pada kitab Pengkhotbah, Kohelet, Kidung Agung, dan Ester, yang beberapa kalangan anggap kurang sakral dibanding kitab lain. Sebagian besar Ketuvim ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi beberapa bagian, seperti dalam kitab Daniel dan Ezra, menggunakan bahasa Aram. Gaya penulisannya beragam, mulai dari syair seperti Mazmur, hikmah seperti Amsal, hingga narasi historis seperti kitab Ester dan Tawarikh. Ketuvim terdiri dari 11 kitab dalam urutan tradisional Yahudi. 1. Kitab puisi dan kebijaksanaan, Mazmur, Tehilim, Amsal, Mishlei, Ayub, Ayov. 2. 5 gulungan, Megilot, Kidung Agung, Shir Hashirim, dibaca pada Paskah, Pesach. Rut, dibaca pada Shavuot. Ratapan, Aika, dibaca pada Tisha B'Av. Pengkhotbah, Kohelet, dibaca pada Sukot. Ester, dibaca pada Purim 3. Kitab naratif dan historis, Daniel, Ezra, Nehemia, dihitung sebagai satu kitab. Tawarikh, Divrei Hayamim Telakca Cuwitan Dachpoica Tujbua. Tema utama dalam Ketuvim, pujian dan penyembahan kepada Tuhan, Mazmur. Hikmah dalam kehidupan sehari-hari, Amsal, Pengkhotbah. Kedaulatan Tuhan dalam sejarah bangsa Israel, Ester, Daniel, Tawarikh. Pengharapan dalam penderitaan, Ayub, Ratapan. Pengaruh dan penggunaan Ketuvim. Kitab ini digunakan dalam liturgi Yahudi, terutama kitab Mazmur, yang sering dibacakan dalam doa dan peribadatan. Ajaran hikmah dari Amsal dan Pengkhotbah sering menjadi pedoman dalam kehidupan etis. Beberapa kitab seperti Daniel berpengaruh besar dalam eskatologi Yahudi dan Kristen. Ketuvim menjadi bagian penting dari warisan spiritual Yahudi dan Kristen, memberikan wawasan mendalam tentang hikmah, ibadah, serta sejarah umat Israel. Kitab Ketuvim, bagian ketiga dari Alkitab Ibrani, Tanakh, mengandung berbagai prinsip spiritual, moral, dan etis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kitab ini mencerminkan refleksi mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan dunia. Prinsip-prinsip utama dalam Ketuvim meliputi Kitab Mazmur, Tehilim, mengajarkan prinsip kepercayaan total kepada Tuhan dalam segala keadaan, baik dalam kesulitan maupun kemenangan. Contoh, Mazmur 23:1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Prinsip ini mengajak umat untuk selalu bergantung pada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Kitab Amsal, Mishlei, dan Pengkhotbah, Kohelet, berfokus pada hikmat praktis, mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan dengan bijaksana, jujur, dan takut akan Tuhan. Contoh, Amsal 1:7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Prinsip ini menekankan pentingnya kebijaksanaan sebagai kunci keberhasilan dan ketenangan hidup. Kitab Ayub, Ayov, menggambarkan ujian iman seseorang yang mengalami penderitaan berat tetapi tetap mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan. Prinsip ini mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan.
dan manusia harus tetap berpegang pada iman serta mencari makna di baliknya. Contoh, Ayub 1:21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kitab Rut menampilkan prinsip kesetiaan kepada keluarga, tradisi, dan iman kepada Tuhan, bahkan di tengah kesulitan dan ketidakpastian hidup. Contoh, Rut 1:16, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamu akan menjadi bangsaku, dan Allahmu akan menjadi Allahku. Prinsip ini menekankan nilai kesetiaan dalam hubungan manusia dengan sesama dan Tuhan. Kitab Mazmur secara konsisten menekankan pentingnya pujian, doa, dan ibadah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Prinsip ini mengajarkan bahwa komunikasi dengan Tuhan adalah kunci untuk kehidupan spiritual yang sehat dan penuh harapan. Contoh, Mazmur 104, masuklah ke pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kitab Esther dan Daniel menunjukkan prinsip bahwa Tuhan bekerja dalam sejarah manusia, bahkan dalam situasi yang tampak penuh tantangan dan bahaya. Prinsip ini mengajarkan bahwa Tuhan selalu memegang kendali atas peristiwa dunia dan kehidupan individu. Contoh, Esther 4:14, siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kitab Tawarikh dan Ezra Nehemia menekankan pentingnya keadilan sosial, ketaatan pada hukum Tuhan, dan tanggung jawab terhadap komunitas. Prinsip ini mendorong umat untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Contoh, Nehemia 8:10, janganlah bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan adalah kekuatanmu. Kitab Pengkhotbah, Kohelet, merenungkan arti kehidupan dan mengajarkan bahwa semua kesia-siaan tanpa takut akan Tuhan. Prinsip ini mengingatkan bahwa kekayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan duniawi bersifat sementara dan hanya takut akan Tuhan yang memberikan makna sejati. Contoh, Pengkhotbah 12:13, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya, karena inilah kewajiban setiap orang. Kitab Ketuvim memberikan prinsip-prinsip yang mendalam dan praktis untuk kehidupan pribadi, sosial, dan spiritual, mengajarkan umat untuk hidup dalam hikmat, kesetiaan, keadilan, dan ibadah yang sejati. Dalam perspektif Islam, Kitab Ketuvim sebagai bagian dari Alkitab Ibrani, Tanakh, termasuk dalam kategori kitab samawi terdahulu, yang diyakini sebagai wahyu yang diberikan kepada Bani Israel sebelum datangnya Islam. Namun, Islam memiliki pandangan khusus terkait kitab-kitab sebelumnya, termasuk Ketuvim, yang dijelaskan dalam beberapa poin berikut. Islam mengakui bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi terdahulu, termasuk Taurat, Torah, yang diberikan kepada Nabi Musa, alaihi salam, dan Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud, alaihi salam. Zabur yang sering disamakan dengan kitab Mazmur, Tehillim dalam Ketuvim, disebutkan dalam Al-Quran, dan sungguh telah kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Surat Al-Isra 55. Namun, dalam Islam, Ketuvim secara keseluruhan tidak disebutkan secara eksplisit, dan kitab-kitabnya tidak diakui sebagai bagian dari wahyu asli yang terjaga keasliannya. Islam percaya bahwa kitab-kitab sebelumnya telah mengalami tahrif, perubahan atau penyimpangan, baik dalam bentuk teks maupun maknanya. Oleh karena itu, umat Islam tidak menganggap Ketuvim dalam bentuknya saat ini sebagai wahyu murni dari Allah. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan, I ini dari Allah, untuk memperjualbelikannya dengan harga yang murah. Surat Al-Baqarah 79. Kitab Ketuvim yang terdiri dari berbagai tulisan seperti puisi, hikmah, dan sejarah, diyakini telah bercampur dengan tulisan manusia yang bukan wahyu ilahi. Beberapa ajaran dalam Ketuvim, seperti dalam kitab Amsal, Mishlei, dan Pengkhotbah, Kohelet, memiliki nilai kebijaksanaan yang sejalan dengan prinsip Islam, seperti pentingnya hikmah dalam kehidupan, pengakuan akan kebesaran Tuhan, nilai kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian. Namun, Islam mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati datang dari wahyu Allah yang terakhir, yaitu Al-Quran yang dijamin kemurniannya. Dalam Islam, Nabi Daud alaihi salam dikenal sebagai seorang hamba Allah yang diberikan kitab Zabur. Zabur diyakini berisi doa,
pujian, dan hikmah yang mirip dengan isi kitab Mazmur dalam Ketuvim. Al-Quran menyebutkan bahwa Zabur diberikan sebagai petunjuk, tetapi isinya tidak dibahas secara mendalam dalam ajaran Islam. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah peringatan Taurat, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Surat Al-Anbiya 105. Beberapa kisah dalam Ketuvim memiliki kesamaan dengan cerita dalam Islam, seperti kisah Nabi Ayub alaihi salam dalam kitab Ayub yang menekankan kesabaran dan ketabahan. Kisah Raja Daud alaihi salam dalam kitab Mazmur yang dikenal karena pujiannya kepada Allah. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang juga disebut dalam beberapa bagian Ketuvim. Namun, Islam menolak kisah-kisah yang bertentangan dengan konsep ketauhidan dan sifat kenabian, seperti dalam beberapa narasi yang terdapat dalam Ketuvim. Islam mengajarkan prinsip ibadah yang serupa dengan beberapa ajaran dalam Ketuvim, seperti doa dan penghambaan kepada Allah yang ditemukan dalam Mazmur, hikmah dan perilaku yang baik yang terdapat dalam Amsal, keadilan sosial yang diajarkan dalam kitab Ezra dan Nehemia. Namun, Islam menegaskan bahwa ibadah sejati harus sesuai dengan wahyu yang terakhir, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari perspektif Islam, 1. Ketuvim diakui sebagai bagian dari kitab yang mungkin memiliki unsur-unsur wahyu yang asli, terutama dalam Mazmur yang berhubungan dengan Zabur. 2. Islam percaya bahwa kitab ini telah mengalami perubahan dan tidak lagi dalam bentuk aslinya seperti yang diturunkan kepada para nabi. 3. Prinsip moral dan spiritual dalam Ketuvim yang sejalan dengan Islam dapat diterima, tetapi ajaran yang bertentangan dengan tauhid dan syariat Islam tidak diakui. Keempat, Al-Quran dianggap sebagai penyempurna dan korektor terhadap kitab-kitab sebelumnya, termasuk Ketuvim. Umat Islam dihimbau untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam memahami ajaran Tuhan, sementara kitab-kitab sebelumnya dihormati dalam konteks sejarah kenabian. Para ulama Islam dan ilmuwan Muslim secara umum memandang bahwa kitab Ketuvim, seperti bagian lain dari Alkitab, Taurat, dan Injil, telah mengalami penyimpangan atau tahrif, baik dari segi teks maupun makna aslinya. Pandangan ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis, serta penelitian kritis terhadap sejarah kitab-kitab terdahulu. Berikut adalah beberapa pandangan ulama dan ilmuwan Muslim tentang penyimpangan Ketuvim, yang merupakan bagian dari Tanakh Yahudi. Dalam Islam, penyimpangan kitab suci sebelumnya dikenal sebagai tahrif, yang berarti perubahan atau distorsi. Tahrif dibagi menjadi 3 kategori utama menurut para ulama. Tahrif lafzi, perubahan teks, mengubah kata-kata dalam kitab suci, baik dengan menambah atau mengurangi bagian-bagian tertentu. Tahrif maknawi, perubahan makna, menyimpangkan interpretasi dari makna aslinya. Tahrif nasakh, penghapusan hukum, menghilangkan atau mengganti hukum yang sebelumnya ada. Al-Quran menyebutkan tahrif dalam beberapa ayat seperti, "Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahuinya." Surat Al-Baqarah 75. Para ulama menggunakan ayat ini untuk menegaskan bahwa kitab-kitab seperti Ketuvim telah mengalami perubahan dan tidak lagi murni. Pandangan ulama klasik tentang penyimpangan Ketuvim. Dalam karyanya Al-Jawab Al-Sahih Liman Badala Din Al-Masih, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kitab-kitab Yahudi, termasuk Ketuvim, telah mengalami distorsi yang disengaja untuk menyesuaikan kepentingan duniawi para pendeta dan pemuka agama mereka. Ia berpendapat bahwa Ketuvim lebih banyak berisi tulisan manusia yang mencampur adukan antara wahyu dan sejarah. Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa perubahan dalam kitab-kitab sebelumnya tidak hanya berupa perubahan teks tetapi juga interpretasi yang bertentangan dengan ajaran tauhid yang murni. Menurutnya, banyak bagian dari Ketuvim yang bersifat historis dan tidak mencerminkan wahyu murni Allah. Al-Ghazali dalam karyanya menegaskan bahwa meskipun ada kebenaran dalam kitab-kitab sebelumnya, termasuk Ketuvim,
Namun kebenaran itu telah bercampur dengan kebohongan dan penyimpangan yang dibuat oleh manusia. Ia mengkritik adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat kesempurnaan Tuhan dalam kitab ini. Pandangan ilmuwan Muslim kontemporer Ahmad Deedat, seorang cendekiawan Muslim terkenal, berpendapat bahwa bagian dari Ketuvim seperti Mazmur dan Pengkhotbah memiliki unsur spiritual yang tinggi, tetapi tidak dapat diandalkan sebagai wahyu asli karena telah mengalami banyak revisi. Ia sering menyebut bagaimana teks-teks dalam Ketuvim memiliki pertentangan internal yang menunjukkan adanya intervensi manusia. Zakir Naik sering menyoroti bagaimana kitab Ketuvim berisi konsep-konsep yang telah menyimpang dari tauhid murni. Ia menyebut bahwa beberapa ajaran dalam kitab ini, seperti dalam Mazmur dan Amsal, masih mengandung hikmah, tetapi telah bercampur dengan tradisi Yahudi yang menyimpang dari ajaran asli nabi-nabi Allah. Dalam tafsirnya terhadap Al-Quran, Muhammad Asad menyebut bahwa kitab-kitab Yahudi dan Kristen, termasuk Ketuvim, memiliki nilai historis yang penting, tetapi umat Islam tidak boleh bergantung padanya karena telah mengalami distorsi. Bukti penyimpangan Ketuvim menurut Islam. Para ulama Muslim sering menunjukkan bukti penyimpangan dalam kitab Ketuvim berdasarkan hal-hal berikut. 1. Pertentangan internal. Beberapa kitab dalam Ketuvim memiliki perbedaan dalam gaya bahasa dan narasi yang menunjukkan bahwa teks ini disusun oleh banyak penulis dalam periode yang berbeda. 2. Ajaran antropomorfisme. Beberapa bagian Ketuvim menggambarkan Tuhan dengan sifat-sifat manusiawi seperti menyesal dan marah, yang bertentangan dengan konsep ketauhidan Islam. 3. Kisah-kisah yang diragukan keabsahannya. Islam menolak beberapa kisah dalam Ketuvim, seperti tindakan moral yang dipertanyakan yang dikaitkan dengan nabi-nabi seperti Daud dan Sulaiman alaihi salam. 4. Ketiadaan sanad yang mutawatir. Dalam Islam, sanad atau rantai periwayatan sangat penting untuk menjaga keaslian teks, sementara dalam Ketuvim tidak ada sistem sanad yang jelas. Islam mengajarkan sikap yang seimbang terhadap kitab-kitab sebelumnya, menghormati sebagai bagian dari sejarah wahyu, tetapi tidak menjadikannya sumber hukum dan petunjuk utama. Meyakini bahwa kebenaran sejati telah disempurnakan dalam Al-Quran, yang menjadi petunjuk terakhir bagi umat manusia. Mempelajari Ketuvim secara kritis dengan menyaring ajaran yang masih selaras dengan Islam dan menolak yang bertentangan. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, yang membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab dan yang menghapuskannya. Surat Al-Ma'idah 48. Para ulama Islam dan ilmuwan Muslim sepakat bahwa kitab Ketuvim telah mengalami penyimpangan dalam beberapa aspek, baik dalam bentuk teks maupun makna aslinya. Meskipun terdapat nilai-nilai moral dan spiritual dalam kitab ini, umat Islam harus berhati-hati dalam menggunakannya sebagai sumber informasi. Al-Quran tetap menjadi satu-satunya wahyu yang dipegang teguh oleh umat Islam sebagai petunjuk hidup yang murni dan tidak mengalami distorsi. Dalam sudut pandang Islam, kitab Ketuvim yang merupakan bagian dari Alkitab Ibrani, Tanakh Yahudi, dipandang sebagai bagian dari wahyu yang mungkin pernah diberikan kepada Bani Israel, tetapi telah mengalami perubahan, tahrif, dan tidak lagi dalam bentuk aslinya sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pandangan Islam mengenai kitab Ketuvim. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebelumnya kepada para nabi, termasuk Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam dan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Dalam konteks ini, bagian dari kitab Ketuvim seperti Mazmur, Tehillim dianggap oleh sebagian ulama Islam sebagai bagian dari Zabur, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan sungguh telah kami berikan Zabur kepada Daud. Surat Al-Isra 55. Namun, Islam membedakan antara wahyu asli yang diturunkan oleh Allah dengan teks-teks yang telah diubah oleh tangan manusia. Islam meyakini bahwa kitab-kitab suci terdahulu, termasuk Ketuvim, telah mengalami tahrif, perubahan dan penyimpangan, baik dari segi teks maupun makna. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Surat An-Nisa 46. Bentuk tahrif yang diyakini terjadi dalam kitab Ketuvim. Perubahan isi.
Beberapa bagian kitab dianggap telah ditambah atau dikurangi oleh manusia. Pencampuran antara wahyu dan tulisan manusia. Sebagian isi Ketuvim merupakan karya para rabi dan pemimpin Yahudi setelah zaman nabi-nabi. Distorsi makna, penafsiran yang bertentangan dengan ajaran tauhid yang murni. Contohnya, Islam menolak konsep-konsep dalam Ketuvim yang menggambarkan Tuhan dengan sifat manusiawi seperti menyesal atau lelah, yang bertentangan dengan konsep keesaan dan kesempurnaan Allah. Terdapat juga kisah-kisah dalam Ketuvim yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti dugaan dosa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam, yang dalam Islam dianggap sebagai seorang nabi yang maksum, terjaga dari dosa besar. Pemahaman bahwa keselamatan hanya untuk Bani Israel, yang bertentangan dengan konsep Islam bahwa petunjuk Allah adalah untuk seluruh umat manusia. Islam mengambil sikap yang hati-hati dan moderat terhadap kitab-kitab Yahudi, termasuk Ketuvim, menghormati sebagai bagian dari sejarah kenabian, tetapi tidak mempercayai isinya sepenuhnya. Menerima hal yang sejalan dengan Islam, seperti konsep tauhid, akhlak, dan ibadah, tetapi menolak ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran sebagai korektor utama, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjaganya. Surat Al-Maidah 48. Dalam Islam, kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai kitab yang berisi doa-doa, pujian, dan hikmah. Sebagian dari kitab Mazmur dalam Ketuvim diyakini memiliki hubungan dengan Zabur, tetapi Islam tidak mengakui keasliannya dalam bentuk saat ini. Al-Quran menyebutkan bahwa dalam Zabur terdapat janji Allah, dan sungguh telah kami tulis dalam Zabur setelah peringatan Taurat, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Surat Al-Anbiya 105. Berikut adalah beberapa pandangan ulama Islam terhadap kitab ini. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kitab-kitab seperti Ketuvim telah mengalami banyak perubahan, sehingga tidak lagi dapat dijadikan pegangan hukum atau petunjuk. Al-Ghazali mengakui bahwa beberapa ajaran hikmah dalam kitab ini selaras dengan Islam, tetapi harus dikritisi dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Dr. Zakir Naik berpendapat bahwa meskipun terdapat ajaran moral yang baik dalam Ketuvim, bagian-bagian kitab ini bertentangan dengan konsep tauhid Islam dan harus ditinggalkan. Islam memberikan pedoman dalam berinteraksi dengan kitab-kitab sebelumnya, termasuk Ketuvim, tidak membenarkan atau mendustakan sepenuhnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jika ahli kitab menceritakan sesuatu kepadamu, maka janganlah kamu benarkan dan jangan pula kamu dustakan. Hadits riwayat Bukhari. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum dan petunjuk. Menjaga sikap toleransi dengan penganut kitab sebelumnya, sebagaimana dalam QS, Al-Kafirun, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dari sudut pandang Islam, kitab Ketuvim dipandang sebagai kumpulan tulisan yang sebagian mungkin berasal dari wahyu yang asli, tetapi telah bercampur dengan tulisan manusia yang mengandung penyimpangan. Islam menghormati nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip tauhid dan moralitas, tetapi tetap menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk utama dan koreksi terhadap kitab-kitab sebelumnya. Keberadaan kitab Ketuvim saat ini. Kitab Ketuvim sebagai bagian ketiga dari Tanakh, Alkitab Ibrani, masih ada dan digunakan oleh komunitas Yahudi di seluruh dunia hingga saat ini. Kitab ini merupakan salah satu dari 3 bagian utama dalam Tanakh, bersama dengan Torah, Taurat, dan Nevi'im para nabi. Kitab Ketuvim terdiri dari berbagai jenis tulisan, seperti puisi, hikmah, dan sejarah. Versi yang diterima dalam kanon Yahudi saat ini mencakup 11 kitab yang dikelompokkan sebagai berikut. Kitab-kitab puisi. 1. Mazmur, Tehilim, doa dan nyanyian pujian kepada Tuhan. 2. Amsal, Mishle, kumpulan hikmah dan nasihat moral. 3. Ayub, Ayov, kisah kesabaran dalam menghadapi cobaan. Gulungan, Megilot, 5 kitab yang sering dibacakan dalam perayaan Yahudi tertentu. 4. Kidung Agung, Shir Hashirim, cinta kasih simbolis antara Tuhan dan Israel. Rut,
Rut, kisah kesetiaan dan konversi kepada agama Yahudi. 6. Ratapan, Aikah, kesedihan atas kehancuran Yerusalem. 7. Pengkhotbah, Kohelet, renungan tentang makna hidup dan kefanaan dunia. 8. Ester, kisah penyelamatan bangsa Yahudi pada zaman Persia, kitab-kitab sejarah dan nubuat 9. Daniel, kisah keteguhan iman di pengasingan Babilonia dan nubuat akhir zaman. 10. Ezra Nehemia, kisah pemulihan bait suci setelah pembuangan di Babel. 11. Tawarikh, Divrei Hayamim, rekapitulasi sejarah bangsa Israel dari Adam hingga periode setelah pembuangan. Kitab Ketuvim tetap menjadi bagian penting dari ajaran Yahudi dan digunakan dalam berbagai ritual keagamaan, seperti pada Hari Raya Purim, Kitab Ester, dan Sukkot, Kitab Pengkhotbah. Kitab ini dianggap sebagai sumber inspirasi moral dan spiritual, meskipun tidak memiliki status otoritatif seperti Taurat. Kitab Ketuvim juga diterima dalam Perjanjian Lama Kristen, tetapi dengan susunan yang sedikit berbeda dan diintegrasikan ke dalam struktur Alkitab Kristen. Kitab Mazmur, Amsal, dan Ayub sering dikutip dalam khotbah dan pengajaran Kristen. Ketuvim yang ada saat ini telah melalui proses kanonisasi oleh para rabi Yahudi pada sekitar abad kedua hingga abad ketiga Masehi. Beberapa naskah utama yang menjadi dasar keberadaan Kitab Ketuvim saat ini meliputi: 1. Naskah Masoret. Naskah ini merupakan versi standar teks Ibrani Tanakh yang digunakan oleh komunitas Yahudi sejak abad ke-10 Masehi. Merupakan sumber utama yang digunakan dalam penerjemahan Alkitab modern. Second Septuaginta, versi terjemahan Yunani dari Tanakh yang dibuat pada abad ketiga sebelum Masehi di Mesir. Kitab Ketuvim dalam Septuaginta sering memiliki variasi yang berbeda dengan teks Ibrani. 3. Naskah Laut Mati. Fragmen Ketuvim ditemukan di Qumran dan menunjukkan variasi teks yang menarik dibandingkan versi Masoret. Beberapa kitab seperti Mazmur dan Amsal ditemukan dalam bentuk yang mirip dengan teks modern. Dari perspektif Islam dan beberapa akademisi kritis, keberadaan Kitab Ketuvim saat ini diragukan keasliannya karena beberapa alasan. Tidak adanya sanad yang kuat, tidak ada rantai transmisi yang terpercaya sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis, perubahan selama berabad-abad. Diketahui bahwa teks Ketuvim telah mengalami berbagai revisi dan redaksi oleh para rabi Yahudi. Konten yang bercampur. Terdapat banyak tulisan yang lebih bersifat sastra dan filsafat daripada wahyu ilahi yang murni. Perbedaan antara versi yang terdapat dalam Septuaginta, naskah Masoret, dan gulungan Laut Mati menunjukkan perbedaan dalam teks dan susunan. Saat ini, Kitab Ketuvim tersedia dalam berbagai bentuk dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Beberapa versi yang populer meliputi Tanakh, The Holy Scriptures, terbitan Jewish Publication Society, Alkitab versi Raja James, yang memasukkan Kitab Ketuvim dalam Perjanjian Lama, terjemahan Yahudi modern seperti The Art Scroll Tanakh, aplikasi digital dan situs online seperti Chabat.org dan Sefaria.org yang menyediakan teks lengkap dalam bahasa Ibrani dan terjemahan. Islam menghormati keberadaan Ketuvim sebagai bagian dari kitab terdahulu, tetapi tetap berpegang pada prinsip bahwa hanya Al-Quran yang dijamin keasliannya. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Surat Al-Hijr 9. Islam membolehkan mempelajari kitab ini untuk tujuan dialog antaragama, tetapi tidak untuk dijadikan sumber hukum dan akidah. Islam mengajarkan untuk tetap menghormati kaum Yahudi yang mengikuti kitab mereka, tetapi dengan keyakinan bahwa Al-Quran adalah petunjuk terakhir yang sempurna. Keberadaan Kitab Ketuvim saat ini tetap diakui sebagai bagian penting dalam tradisi Yahudi dan kekristenan, dengan berbagai versi teks yang tersedia. Namun, Islam memandang kitab ini sebagai teks yang telah mengalami perubahan, dan hanya sebagian kecil yang mungkin masih mencerminkan wahyu asli. Oleh karena itu, umat Islam diimbau untuk berhati-hati dalam berinteraksi dengan isi kitab ini, sambil tetap menghormati kepercayaan agama lain.
Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.